Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami terbukti nyata hingga pada saat ini kami dapat ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Bapa. Yang mana pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hamba dapat menyampaikan segala sesuatu yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Perjanjian Baru, terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 59. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai 59. Nah, namun saya tidak akan membaca semuanya dari ayat 25 sampai 59. Saya hanya akan mengambil dari ayat yang 35 saja. Dengan perikop roti hidup. Ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberi tema untuk kita pada hari ini, yaitu beriman dan melakukan kehendak Allah. Nah, dengan perikop roti hidup ini unik teman-teman. Mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup? Nah, bahkan kita tahu secara jasmani bahwa roti adalah makanan secara jasmani. Nah, bahkan bagi orang Yahudi pada waktu itu roti adalah makanan pokok mereka. Seperti halnya orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi. Nah, ketika kita lapar sebelum kita makan, kita akan tidak memiliki tenaga. Nah, namun setelah kita makan, mengkonsumsi makanan, pasti kita akan memiliki tenaga dan dapat melakukan segala aktivitas kita. Namun naisnya teman-teman bahwa roti ini atau makanan pokok, makanan secara jasmani hanya memberikan kekenyangan sesaat. Nah, setelah beberapa waktu atau selang beberapa saat, maka kita akan kembali merasa lapar. Kita akan merasa menginginkan lagi. Lain halnya dengan Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Barang siapa makan roti hidup, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bahkan dikatakan dalam ayat 35 tadi bahwa "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Barang siapa makan roti hidup, ia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi, teman-teman. Nah, jadi ini adalah hal yang menarik. Namun perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan roti hidup? Apa itu roti hidup? Kembali kepada konteks kitab Yohanes, dalam Yohanes pertama, ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, kita meyakini bahwa yang dimaksudkan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa firman yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Amin? Amin. Artinya bahwa ketika kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah firman, berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa makan darah dan dagingku, artinya kita mengkonsumsi firman dalam kehidupan kita. Nah, karena Yesus adalah firman, berarti roti hidup yang dimaksudkan adalah firman Tuhan. Jadi hendaklah kita percaya sebagai orang Kristen. Kita mengkonsumsi firman Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan dikatakan barang siapa percaya ia tidak akan haus lagi. Percaya teman-teman, nah ini penting. Seperti tema yang disampaikan bahwa beriman dan melakukan kehendak Allah. Beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-47, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai kehidupan yang kekal." Nah, percaya yang seperti apa yang dimaksud? Apakah hanya sekedar kita berkata saya percaya lalu itu bisa dikatakan percaya? Sebuah perumpamaan atau ibarat seorang pasien yang percaya kepada dokter, teman-teman.
Apakah seorang pasien ini bisa dikatakan percaya ketika ia menyatakan bahwa dirinya hanya sekedar percaya? Nah, pasien ini mengalami suatu penyakit, namun ia percaya kepada dokter bahwa dokter ini dapat menyembuhkannya, dokter ini dapat memulihkannya, bahwa dengan apa yang dokter lakukan dapat menjadi suatu kepulihan baginya. Tapi apakah bisa dikatakan percaya ketika seorang pasien ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh si dokter ini? Nah, bahwa seorang pasien ini ketika disuruh oleh dokter bahwa ia harus minum obat, ia harus melakukan ini, namun si pasien tidak melakukannya. Apakah itu bisa dikatakan bahwa ia percaya? Nah, tentu tidak. Bahwa ketika kita sebagai orang Kristen percaya, kita pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, baik secara sadar ataupun tidak sadar, namun tidak dengan motivasi-motivasi tertentu. Nah, iman dan kepercayaan ibarat dua sisi mata koin yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Artinya iman itu, perbuatan itu berjalan. Perbuatan itu adalah buah daripada iman tersebut. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yang selanjutnya adalah dalam ayat yang ke-57 dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Nah, bagaimana Kristus yang hidup oleh Bapa, yang hidup di dalam Bapa dan Bapa hidup di dalam dia, dan ia mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, dalam segala tingkah lakunya, perbuatannya. Nah, demikian pula kita sebagai orang Kristen, kita yang mengonsumsi firman Tuhan, yang mengonsumsi roti hidup, dikatakan barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Artinya ketika kita hidup oleh Tuhan, kita melakukan kehendak Allah, kita mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita melakukan kehendak Allah sebagaimana Yesus yang hidup oleh Bapa dan Yesus melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi hendaklah kita sebagai orang Kristen, kita memiliki iman dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bukan karena ada motivasi-motivasi tertentu, namun karena iman dan perbuatan itu memang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Bahwa ketika seseorang beriman, ia akan melakukan secara langsung, secara sadar atau tidak sadar. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi implikasi bagi kita pada hari ini bahwa hendaklah kita sebagai orang Kristen melakukan kehendak Allah. Salah satunya dengan membaca Alkitab. Nah, ini penting teman-teman. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, yang terakhir dikatakan dengan segenap akal budi, artinya dengan pengetahuan kita, dengan membaca Alkitab. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah Tuhan dengan akal budi, pengetahuan. Bukan iman yang masa bodoh, iman yang sekedar percaya, namun dalam kebenaran firman Tuhan saja ia tidak pernah membaca dan tidak pernah tahu. Bahkan ketika ditanya tentang siapa Yesus, siapa Allah Tritunggal, bahkan ia tidak tahu. Nah, bagaimana bisa dikatakan percaya demikian? Bahkan Alkitab sendiri pun tidak pernah dibaca. Nah, ini penting bagi kita sebagai orang Kristen. Hendaklah kita membaca Alkitab agar kita tahu, menambah pengetahuan kita di dalam Tuhan. Kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan akal budi, dengan pengetahuan kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jadi penting kita mengasihi Tuhan dengan pengetahuan. Iman kita membaca Alkitab, di mana ketika kita membaca Alkitab, kita menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Dan puncaknya adalah dengan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Setelah kita tahu akan firman Tuhan, hendaklah kita menjadi dampak dalam kehidupan kita. Kita memberitakan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Allah sesuai seturut dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ini penting. Jadi kesimpulan untuk kita pada hari ini yaitu beriman kepada Tuhan. Dengan membaca Alkitab kita dapat mengetahui bahwa segala firman Tuhan yang tertulis, dan kita melakukan kehendak Allah sesuai seturut dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sekian untuk perenungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang diperdengarkan bagi kami dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami.
sehingga kami dapat mengerti memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman kami lakukan dalam kehidupan kami, karena kasih Kristus di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.